hal yang menarik bagi saya dari Mother Teresa Salmakers, gembira dan sukacita. Satu lagi, beliau seorang pendoa, melayani karya kesehatan dengan warna rohani. Beliau sangat dekat dengan Allah. Satu hal yang saya teladani dari Mother Teresa yakni bekerja keras dan tangguh. Mother Teresa itu orangnya sangat gembira. Dek, satu hal yang menarik dari Mother Teresa Salmakers. Mother Teresa Salmakers, Nah, orangnya tuh hebat, bahagia dalam melayani orang sakit dan orang miskin. Sister Rafael, Hai, apa yang berkesan dari Mother Teresa Salmakers? bagi saya secara pribadi yang berkesan dari Mother Teresa Salmakers itu adalah sikap rendah hati. Rendah hati ya? Ya. Dah. Sister Siska, apa yang menarik bagi Sister dari Mother Teresa Salmakers? Yang menarik itu adalah beliau itu sangat disiplin. Mantap. Makasih, Sister. Dah. Dari sekian banyak kisah tentang Mother Teresa Salmakers, ada satu hal yang sangat menarik bagi saya, yakni pada suatu malam, yakni tepatnya tanggal 19 April 1853, Mother Teresa Salmakers bersama dengan 2 suster dan 1 orang novis berangkat dari Breda ke Steenbergen untuk memulai pelayanan di sana. Mereka memuat barang-barang yang mereka butuhkan ke dalam sebuah gerobak dan berangkat pada malam hari. Mother Teresa Salmakers berani meninggalkan jaminan hidup dan jabatan dan mau tinggal di sebuah barak tua yang bila malam tiba mereka bisa melihat bintang-bintang di langit karena atapnya sudah bocor. Mengapa Mother Teresa Salmakers nekat melakukan hal itu? Itulah letak dari keutamaan Mother Teresa Salmakers. Dia mempunyai semangat pelayan yang tinggi bagi orang miskin dan orang sakit. Dan tujuan itu berseberangan dengan tujuan para tuan-tuan regen yang hanya memikirkan keuntungan dan bisnis. Itulah sebabnya Mother Teresa Salmakers berani meninggalkan dan memutus kerjasama dengan mereka dan memulai misi di tempat yang baru. Satu hal yang berkesan bagi saya tentang Mother Teresa Salmakers adalah kepekaan hatinya. Saya pernah membaca satu kisah yang sangat menarik tentang Mother Teresa Salmakers. Pada tahun 1853, pada saat itu, memang Mother Teresa memfokuskan diri dan juga pelayanannya itu kesehatan. Tetapi karena kepekaan hatinya, dia melihat keadaan setempat bukan itu saja yang diperlukan, melainkan menambah dengan karya-karya para suster dan juga lingkungan sekitar itu, yaitu pelayanan sosial dan juga pendidikan. Pengembangan karya tersebut yang baru itu sebenarnya murni dari inisiatif Mother Teresa. Tetapi pada saat itu banyak tantangan yang harus dihadapi. Dan Mother Teresa tidak gentar, dia malahan gigih untuk tetap membangun karya yang baru itu. Dan melihat itu, Monsignor Johannes von Hoydot juga turut mendukung karya. Mother Teresa Salmakers adalah pendiri Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas. Teresa Salmakers lahir pada 5 September 1797, merupakan putri kelima dari pasangan Johannes Joseph Salmakers dan Maria Betters. Teresa Salmakers menjalani masa mudanya di Brabant, Belgia. Beliau disapa dengan nama yang diberikan oleh keluarga, yaitu Barbara Salmakers. Barbara Salmakers disebut sebagai Suster Maria Theresia Salmakers pada tanggal 8 Juli 1830 ketika beliau telah memutuskan untuk hidup selibat sebagai seorang suster. Panggilan menjadi seorang religius berawal dari tawaran Mother Agustina, yaitu seorang suster pemimpin biara di Dongen. Pada waktu itu di Breda, negeri Belanda,
sudah didirikan sebuah rumah sakit oleh sejumlah awam dermawan. Barbara Selmakers bersama adiknya Anime dan 3 orang temannya berangkat ke sana untuk melakukan karya sebagai seorang perawat orang sakit serta mengikat diri untuk melakukan karya itu sebagai seorang religius pula. Karena ketangguhan Mother Teresa Selmakers dan ketekunan dari para suster pendahulu, maka kongregasi kecil yang mereka mulai di Breda kini terus berkembang hingga menjadi 4 kongregasi besar yang juga telah berada di Indonesia. Pada tahun 1834 berkembang ke Biara Oosterhout yaitu Caritas, dan sekarang menjadi Kongregasi Suster Santo Fransiskus Caritas di Palembang atau disingkat dengan FCH. Selanjutnya pada tahun 1834 kongregasi tersebut berkembang ke Bergen op Zoom yaitu pengungsian bagi penderita di bawah kepemimpinan Suster Rosa Depi, dan sekarang menjadi Suster Fransiskus Sukabumi atau disingkat dengan SFS. Pada tahun 1841 hingga 1847 kongregasi tersebut berkembang ke biara di Rotterdam dengan semangat Alles voor Allen di bawah kepemimpinan Suster Lucia Direk. Sekarang kongregasi ini dikenal di Indonesia sebagai Kongregasi Suster Fransiskus Santa Lucia atau disingkat dengan KSFL yang berpusat di Pematang, Siantar. Selanjutnya pada tahun 1880 kongregasi tersebut berkembang ke Breda di Jalan Hatik dengan semangat ketika aku sakit kamu merawat aku di bawah kepemimpinan Suster Matilda Linders. Kongregasi ini di Indonesia sekarang dikenal sebagai Kongregasi Suster Fransiskan Santa Elizabeth atau disingkat dengan FSE yang berpusat di Medan. Mother Teresa Selmakers dalam menjalankan pelayanan dan mengembangkan kongregasi yang sudah ia bangun memiliki karisma yang menjadi semangat yang hingga kini masih dihidupi oleh para pengikutnya. Dalam kegembiraan, kesederhanaan, dan terutama dalam cinta kasih, membantu sesama manusia sambil berdoa serta berkurban, menampakkan sukacita hidupmu sendiri di tengah orang sakit dan orang miskin. Mother Teresa Selmakers meninggal dunia pada tanggal 29 Juli 1886. Karisma dan semangat yang telah beliau rintis hingga kini masih tetap hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya.